hipnosis kalau orang kerasukan kan aprehensi tuh Ustaz, salah satunya menganggapnya gitu Ustaz. Berarti berbeda ya, ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda, makanya itu kalau orang pakar hipnosis tidak belajar ilmu ini, dia bisa tersesat. Demikian juga ahli ruqyah tidak belajar ilmu hipnosis, dia kurang wawasannya gitu. Kalau ahli hipnosis dia tidak mempelajari ilmu masalah jin, masalah gaib, masalah jin dan sebagainya, dia bisa murtad gitu loh. Dia bisa mengingkari adanya jin masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Oh gitu Ustaz ya. Bisa di situ ya. Bisa, sangat bisa sekali. Telepon yang satu ini. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ya, Iksan dari Subang, Ustaz. Dari Subang, oke, silakan. Iya, ini yang saya mau tanyakan, kemarin kan datang ke YouTube-nya dikecilkan. Oh iya. Kemarin kan datang ke orang, istilahnya orang pintar gitu Ustaz ya. Iya. Terus bisa menerawang lah gitu, dan jawabannya tuh hampir semuanya benar. Tapi ujung-ujungnya itu kan Ustaz, oh ini kamu di di rumah kamu ada setan, ada pocong. Ujung-ujungnya nanti beli minyak gitu Ustaz, minyak harga 500, ada yang 1 juta, nanti insya Allah sembuh gitu. Tapi penerawangannya itu hampir benar. Gimana menurut Ustaz seperti itu? Dan ada juga yang menawarkan ilmu yang kebal-kebal gitu dengan memakan bunga. Kalau bunganya diganti dengan ayam goreng bisa nggak? Saya tanya seperti itu. Nggak bisa gitu. Solusi Ustaz gimana Ustaz? Ya jelas. Orang tahu itu bukan karena dia seorang wali, dia ini kadang tahu juga dari khodamnya, jinnya, kan begitu. Kadang-kadang itu pengalaman-pengalaman dia saja selama berkecimpung di dunia gaib. Jadi tebakan-tebakan umum yang sering terjadi begitu. Gitu loh. Kemudian minyak, tujuannya ya itu jualan minyak itu. Kalau untuk nebak-nebak kayak gitu, anak kecil juga bisa. Hal yang sering terjadi ditebakan begitu. Jadi seolah-olah itu betul, gitu aja. Iya. Oh berarti dia intinya jualan gitu Ustaz ya, dia ya, lebih ke jualan ya. Iya, kayak gitu kan. Mana ada kok pakai si minyak itu, kita sering kali ketemu pasien-pasien yang dikasih minyak-minyak kayak gitu malah tambah parah. Tapi ujung-ujungnya itu mesti kalau nggak setan ya kuntilanak, ya pocong gitu. Oh di rumah kamu di sebelah sini ada istilahnya giringnya, marketingnya mungkin di situ gitu, atau gimana tuh? Ya memang kan pada umumnya memang semua di rumah, di pohon ya memang kebanyakan jin-jin yang seperti itu, jin-jin berkeliaran, jin-jin rakyat jelata ibaratnya itu sudah umum, seperti kucing di mana-mana, kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocongan itu sudah umum seperti kucing di mana-mana ada. Makanya saya bilang itu tebakan-tebakan umum aja gitu. Berarti artinya yang dilakukan oleh si yang saya datangin tidak dia nggak salah gitu ya. Dia ngomong seperti itu benar ya? Yang ngomong seperti itu benar ada, makanya dia tebakan umum gitu. Nebak-nebak hal-hal yang umum terjadi begitu. Oh gitu. Satu lagi pertanyaan boleh Ustaz ya? Boleh. Singkat saja. Boleh. Untuk belajar sekarang kan lagi banyak boomingnya untuk membuka belajar cara memasukkan biar orang kerasukan, cara menyembuhkan, cara pengobatan dan sebagainya. Menurut Ustaz gimana? Soalnya di rata-rata kan dimaharkan tuh, dan pelatihannya juga ada yang berhasil, juga ada yang enggak gitu. Misal cara masukkan yang supaya istilahnya orang kerasukan gitu. Kalau pelatihan misalnya itu hal yang bermanfaat, misalnya bantu orang lain, mengobatin dan sebagainya. Kalau mediumisasi ya, kan sudah pernah saya singgung masalah mediumisasi, ini harus berhati-hati sekali ya. Adapun masalah mahar ya, itu hal yang umum saja. Mahar mungkin dia ganti bukunya, mungkin dia ganti konsumsinya dan sebagainya. Asal tidak terlalu sangat kentara sekali nominal yang begitu mahal lah. Ini bisa bisa dikomersialkan gitu. Guru ngaji saja mendapatkan upah ujrah menurut Imam Nawawi dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu diperbolehkan. Begitu. Oh iya. Nah kalau mediumisasi tadi dijawab singkat aja Ustaz. Soalnya kan dia menjanjikan bisa memasukkan sesuatu ke tubuhnya si pasien gitu. Dijawab singkat aja Ustaz. Ya, mediumisasi itu kan hal yang umum. Artinya bisa semua orang melakukannya gitu.
asal si mediator ini portalnya sudah terbuka. Kalau memang portal pasien ini terbuka, portal mediator ini terbuka, maka dia bisa dimasukkan jin oleh siapapun, baik itu anak kecil ataupun baik itu praktisi supranatural ataupun bukan supranatural. Itu umum bisa, asal dia yakin gitu. Kemudian juga masalah dia pura-pura dan sebagainya, ini pembahasan yang berbeda. Tapi beda dengan hipnosis itu beda. Hipnosis beda. Hipnosis itu ada kaitannya dengan alam bawah sadar. Tetapi memang ada keterkaitan, kasus-kasus tertentu ada keterkaitan dengan ilmu hipnosis begitu. Tidak semua punya ilmunya masing-masing, dan tetapi ada keterkaitan masing-masingnya di alam bawah sadar begitu. Iya ya, soalnya nggak paham masalah portal gitu Ustaz. Masuknya dengan hipnosis dengan masalah portal tadi yang kebuka itu belum nyambung gitu Ustaz. Gimana caranya nyambungin itu atau biar apa ya sedikit gambaran paham lah gitu Ustaz. Inna syayatin majri ala ibni adam majrodam. Setan-setan dan itu masuk ke tubuh manusia itu melalui peredaran darah. Secara ilmu sains ya, secara ilmu medis itu manusia memiliki 3 tingkatan kulit ya. Di atasnya ada pori-pori, nah, atau lubang-lubang anggota tubuh. Bisa masuk lewat situ ataupun pori-pori dan lain sebagainya. Kemudian, ketika mental seseorang ini lemah, ya, mental seseorang itu lemah, fokus di dalam ilmu thorikohnya, dalam ilmu tasawufnya ada istilah nafas yang letaknya itu di kening dan lain sebagainya. Maka secara ilmu hipnosis ya, justru itu pusat alam bawah sadar berada. Maka ketika jin ini masuk lewat peredaran darah, misal di tangan, di kaki dan sebagainya, sampai masuk ke alam bawah sadar, ini jin ini bisa menguasai si pasien itu sehingga terjadi gerakan-gerakan yang di luar normal begitu. Artinya kesurupan dan lain sebagainya, ngoceh begitu. Kaitannya di situ. Portal gaib dengan hipnosis kaitannya di situ. Artinya sangat berbeda Ustaz ya, hipnosis dengan gaib ini berbeda ya. Soalnya kalau hipnosis, kalau orang kerasukan kan aprehensi itu Ustaz, salah satunya menganggapnya gitu Ustaz. Berarti berbeda ya, ini sangat berbeda ya. Sangat berbeda, makanya itu kalau orang pakar hipnosis tidak belajar ilmu ini, dia bisa tersesat. Demikian juga ahli ruqyah tidak belajar ilmu hipnosis, dia kurang wawasannya begitu. Oh iya iya. Kalau ahli hipnosis dia tidak mempelajari ilmu masalah gini, masalah gaib, masalah jin dan sebagainya, dia bisa murtad gitu loh. Dia bisa mengingkari adanya jin masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Oh gitu Ustaz ya. Bisa di situ ya. Bisa, sangat bisa sekali. Karena dia akan berpendapat tidak ada kesurupan, yang ada abreaksi dan lain sebagainya kan begitu. Oh gitu ya ya. Berarti intinya menyarankan kalau orang-orang seperti hipnosis sebaiknya untuk belajar ruqyah gitu Ustaz ya, intinya ya. Sebaiknya begitu, jangan nanggung belajar ilmu masalah alam bawah sadar, itu juga dibahas di dalam agama Islam. Masalah sukma, roh, nafas itu ada di agama Islam. Sedangkan hipnosis juga berkaitan dengan itu begitu. Iya. Terima kasih sekali Ustaz jawabannya Ustaz. Mungkin ke depan lebih belajar ke ruqyah gitu Ustaz. Insya Allah ya, nggak ada salahnya untuk menambah wawasan. Iya, siap. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus, Masya Allah.